Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Asmi dari kelas 2C D4 Telekomunikasi. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas redesign jurnal antena saya. Baiklah, pertama adalah simulasi CST 2019. Pendahuluannya yaitu WLAN atau yang dikenal sebagai Wireless Fidelity Wi-Fi menurut standar AAI 802.11b dan 802.11g berfungsi pada frekuensi 2,4 GHz berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu pada nomor 1 pada tahun 2019 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa pita frekuensi radio WLAN atau Wi-Fi dapat beroperasi pada frekuensi dari rentang 2400 sampai 2483,5 MHz. Worldwide Interoperability for Microwave Access atau WiMAX sesuai kategori low band. Untuk WiMAX berfungsi pada frekuensi 2,6 GHz. Standar IEEE 802.16a dan 802.16d menyebutkan WiMAX dapat menggunakan frekuensi 2-11 GHz. Standar next. Teknologi 5G dapat menggunakan frekuensi 3,5 GHz yang merupakan pengembangan teknologi menggunakan rentang frekuensi 3,4 GHz sampai 3,8 GHz untuk mid-band-nya. Menurut World Wide Radio Communication Conference WRC, kandidat pita frekuensi kurang dari 6 GHz, salah satunya rentang frekuensi 3.300 sampai 3.800 MHz. Frekuensi yang umum digunakan dan telah dipertimbangkan dengan luas adalah frekuensi 3,5 GHz. Pengaplikasian teknologi telekomunikasi membutuhkan komponen telekomunikasi yang dapat mendukung teknologi tersebut. Salah satu komponen pendukung tersebut yaitu antena. Jenis antena ini ada berbagai macam, ya salah satunya adalah antena microstrip. Next, ini adalah gambar struktur dari antena microstrip yang akan kita redesign. Ini adalah gambar 2, yaitu parameter list yang ada di dalam program CST yang kita buat. Mohon maaf, ini agak blur. Kita next. Ini adalah desain antena microstrip juga, tapi yang berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dan didapatkan dimensi antena microstrip yang seperti tertera pada tabel di atas, maka hasil perancangan desain antena microstrip pada CST Studio Suite 2019 adalah seperti pada gambar berikut, yaitu gambar di bawah. Ini adalah hasil simulasi dari parameter S11, yaitu parameter yang menampilkan yaitu return loss dari antena kita. Gambar dasar return loss itu adalah perbandingan antara amplitude dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitude gelombangnya yang dikirimkan. Return loss dapat terjadi akibat adanya ketidaksesuaian impedansi antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban antena. Next, ini adalah hasil simulasi dari VSWR. VSWR itu sendiri adalah berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil VSWR pada antena microstrip yang dirancang tersebut adalah 1,34 pada frekuensi 4 GHz. Nilai FSWR tersebut dianggap benar karena sudah sesuai dengan teori dari jurnal ini sendiri, yaitu karena 1,34 MHz lebih kecil dari 2 MHz, maka nilai FSWR tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini
Pada fabrikasi antena kemarin ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu papan PCB, port, 1 buah port, desain layout, spidol permanen, larutan HCl, H2O, thinner, alkohol, setrika, solder, timah, penggaris, dan amplas. Next, ini adalah tahapan-tahapan dalam proses fabrikasi kemarin, mulai dari penyabelan layout ke papan PCB. Pada proses ini saya melakukan harus hati-hati agar layout tertempel jelas pada papan. Usahakan menyetrika lebih lama agar papan layout yang kita setrika menempel dengan benar dan tidak ada putus-putus. Proses kedua yaitu menebalkan gambar layout yang telah dipindahkan pada PCB tadi. Menebalkan ini kemungkinan terjadi kalau misalnya kita mensetrikanya kurang rapi, ya itu harus ditebalkan lagi karena mungkin masih hitamnya kurang tebal, jadi ditebalkan pakai spidol. Selanjutnya yaitu mengamplas papan PCB agar papan menjadi halus sebelum dilarutkan. Paling keempat yaitu pelarutan, yaitu menggunakan HCl plus H2O plus air pada wadah dengan ukuran perbandingan 1:2:3. Ini adalah gambar kelima, gambar sudah dilarutkan. Keenam yaitu membersihkan sisa spidol yang tertinggal pada PCB menggunakan alkohol atau thinner. Next yaitu ketujuh, memasang port. Memasang port ini untuk rancang antena yang telah bersih dan yang telah menggunakan solder. Yang kita telah bersihkan tadi menggunakan solder dan timah. Yang terakhir adalah hasil fabrikasi dari antena tersebut. Yang ini. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.